Ya si Kiai Dasat Latif. Jadi musnad ilainya di belakangnya. Disebutkan musnad itu supaya orang penasaran dulu sopor. Musnad ilainya dulu, musnadnya dulu. Atau litafaul. Apa tafaul itu? Rasa yakin, rasa optimis. Tafaul. Saidat bi ghurrati wajhikal ayyamu wa tazayyanat bi baqaikal a'wamu. Saidat itu musnad, saidat itu karena fi'il. Saidat bahagia bi ghurrati wajhika dengan sinar wajahmu. Lo apa sih bahagia itu? Al ayyamu. Ya, tadi enggak al ayyamu saidat, tetapi saidat bi ghurrati ghurratul wajah. Itu ghurra, bersinar wajahmu. Al ayyamu wa tazayyanat, maka terhias dengan keberadaanmu. Tazayyanat bi baqaika, apa yang terhias? Al a'wamu, tahun-tahun. Nah al a'wamu tazayyanat, tapi tazayyanat musnadnya dhisik, tazayyanat dhisik, baru musnad ilai. Itu karena apa? Karena tafaul. Apa tafaul itu? Rasa optimis, lawannya pesimis, tasya'um. Berpikiran positif, itu tafaul. Seterusnya, apabila musnad itu terdiri dari fi'il yang majhul. Al-bina'u lil majhul. Qultu walil maf'uli inna mabuni likaunihi fi dzikri nusbal a'yuni awisiyaku dala aula yasduru an ghairihi au kaunuhu yukhaqqaru. Kadzalika lil jali wal ikhtisari wasajai wal rawiyyi wal ithari. Hadil abyat min ziyadati nabatu fiya ala hadfil fa'il wa bina'i musnad idza kana fi'lan lil maf'ul wa huwa fi tibyan duna talkhis wa dzalika li nukatin. Nukatin, nukat jamak nukta. Makna yang tersembunyi itu nukta. Makna yang implisit. Apa maksudnya? Kalau musnad itu terdiri dari fi'il yang majhul. Kalau majhul berarti fa'ilnya dihilangkan. Fa'ilnya dihilangkan. Gone utek ero ana fa'ile. Tapi ketika meluncur di mulut, maka fa'ilnya dihilangkan. Ganti diduduki kedudukan maf'ul. Namanya fa'il. Maka menjadi naibul fa'il. Untuk apa? Nukat. Minha al-ilmu bi walau suwarun minha kaunuhu nusba ainil mutakallim, karena sudah di depan nusba ayunihim, itu di depan mata. Nusba bacanya. Minha al-ilmu bi, karena sudah tahu siapa yang melakukan. Ini bahasa Indonesia selalu majhul, makanya ya Pak. Jadi karena fa'ilnya sudah diketahui, maka tidak perlu lagi disebutkan. Maka disebutkan maf'ul bih. Pelajarannya mesti tulis deh papan. Wis seru, mesti guru nulis. Pencet ngarepe omah lho, nek bengi iku ditolongi. Sapa nyolong ngerti, arek dadi colong. Gak usah ngene arek nyolong tawar. Jadi karena failnya sudah diketahui. Kan sudah diketahui, tidak perlu lagi disebut, maka langsung aja maf'ul bih-nya, tapi dalam kedudukan fa'il. Jadi kan namanya bukan fa'il, bukan maf'ul, tapi naibul fa'il. Minha al-ilmu bihi walahu suwarun.
bentuknya banyak. Lau suar, suar jamak sura. Minha kaunuhu nusba ainil mutakallim, karena terjadi di depan orang yang berbicara bisa roh ngarep ya. Walamma suqita fi aydihim ay suqita nadamu fi qulubihim, karena si mutakallim sudah tahu bahwa yang jatuh itu adalah rasa menyesal, maka tidak usah disebutkan lau apa walamma suqita nadamu fi aydihim, tidak usah. Walamma suqita fi aydihim, sudah tahu bahwa yang dijatuhkan, yang dihilangkan itu rasa menyesal. Ai suqita nadamu fi qulubihim. Jadi yang pertama kan sudah diketahui, maka di majhulno. Di majhulno. Karena failnya sudah diketahui. Yang kedua sudah diketahui karena dibantu oleh konteks. Wa minad dilalatu siyaq alaihi. Jadi ada petunjuknya dari konteksnya. Karena ada konteksnya, maka tidak perlu lagi failnya disebutkan, karena sudah diketahui. Dari mana? Dari konteksnya. Iya, aku ini dulu Abdul Qadir itu berbunang omah. Abdul Qadir berbunang omah wingi jam 11. TV lu hilang. Siapa yang nyolong bisa rumah konteksnya bisa Abdul Qadir lu omah. Siyak itu namanya siyak. Kalau dia tidak disebut dalam lafal, itu berarti korinanya korina khaliyah yang disebut oleh mutawakkil sebagai al-maqam. Maqam kan. Tapi kalau disebut dengan al-maqal. Disebut al-maqal. Ya itu. Jadi karena ada siap seperti itu, maka wis seru sapa sing nyolong. Karena rumah yang melebu. Gak percaya tuh ada CCTV. Wa minha qaulul fi'li la yasduru an ghairil fa'il. Kemudian yang ketiga, karena fi'il pekerjaan kejadian itu tidak mungkin terjadi pada yang bukan pelaku, tidak mungkin. Mesti fa'il yang melakukan pekerjaan itu. Maka fa'ilnya tidak perlu disebutkan. Nahu waqubila apa? Waqila ya ardu bela'i ma'aki. Waqila. Ini sobor dikatakan kepada siapa? Kepada tanah. Yang mengatakan Allah wis ngerti. Tidak mungkin selain Allah ngomong ngene dunya, itu gak mungkin. Mesti Allah sudah tahu. Mesti Allah, tidak mungkin yang lainnya. Kalau dikatakan wakila ya ardu, siapa yang mampu bilang ya ardu itu? Mesti Allah. Tidak bisa tidak. Oleh karena sudah tahu bahwa mesti Allah, tidak mungkin dari selain Allah itu. Itu namanya kaunul fi'li la yasduru. Ya. Tidak mungkin pekerjaan itu keluar bersumber dari selain fa'il, tidak mungkin. Fa'il dilangnya bisa roh. Wakila ya ardu bela'i. Si ngomong mesti Allah. Ngerti weh. Tidak usah disebutkan wakila. Ya ardu bela'i ma'aki. Surat Hud. Wa minan nukati tahqiru wal jahlu bihi. Atau dimajhulkan karena untuk menghina, tahqir,
Wa minan nukati tahkiru, apa tahkir itu? Menghina atau merendahkan. Wal jahlu bihi, enggak mau tahu. Nahu kuti al-lisu, pencuri tangannya dipotong, maling tangannya dipotong. Nggak perlu polisi atau pemerintah atau hakim memotong seperti misalnya bakut kuti alisu, perlu disebut hakim atau polisi, kuti alisu itu untuk merendahkan derajatnya alis. Suriqa thawbu fulan, pakaiannya si fulan itu dicolong, sapa nyolong siru. Wal ikhtisar, atau naibul fa'il dibuang krono untuk ikhtisar, untuk apa namanya, tidak terlalu panjang-panjang. Apa itu ikhtisar? Itu meringkas, untuk meringkas, untuk meringkas. Untuk meringkas wataqarubus sajai, dan untuk keperluan apa ya? Keperluan supaya bahasanya indah, disajakkan. Contohnya misalnya kathuran nidalu wa qallar rijalu. Kathuran nidalu wa qallar rijalu. Nidal makna jihad. Banyak lapangan-lapangan yang harus dijihadi, tapi wa qallar rijal, tapi orang yang mau itu sedikit. Antara lam kathuran nidal qallar rijal. Wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta benda dan keluarga itu hanyalah titipan. Apa kalau diterjemahkan hanya? Karena di situ ada nafi, ada ilah. Ada nafi, ada ilah. Itu namanya qasr. Hanya. La ilaha illallah, la ilaha. Yang jadi Tuhan hanyalah Allah. Hanya. Karena ada nafi, ada ilah, itu termasuk adawatul qasri atau adawatul qasr. Harta benda dan keluarga hanyalah titipan, wadi'atu. Wala budda yauman an turaddal wada'i'u, karena titipan pada suatu hari harus dikembalikan. Turaddal wada'i'u. Siapa yang mengembalikan? Roh. Makanya dimajhulkan. Ya. Mengapa? Karena dalam syair li'anal qafiyah marfu'ah wadi'atun, itu qafiyah akhir syair. Karena wadi'atun, maka di belakangnya labudda anturad dal wada'i'u, sama-sama u-nya. Nek ngene, nek ana fa'ile kan dina majhul nang dadi wada'i'ah. Wa mal malu wal ahluna illa wadi'atu wala budda yauman an yaruddallahu al wada'i'a. Gak cocok pada mana. Wa mina itharu gharadil mukhatab. Wa mina ithar gharadil mukhatab.
Apa itsar itu? Al-itsaru al-nafsi. Kita nek kaidah usul fikih apa? Al-itsaru al-nafsi fi ghairil ibadah muqaddam. Fi ghairil ibadah ya. Tapi kalau ibadah enggak boleh. Ya, fi ghairil ibadah mengutamakan orang lain itu lebih bagus. Tapi dalam masalah ibadah harus dirinya yang diutamakan, tidak mengutamakan orang. Wis sampai naik sing tahajud bengi aku juga bukan kesana oleh dalam masalah ibadah harus saya ya. Sampai naik sholat nisab pertama aku nunggu dewi oleh harus saya itu kalau masalah ibadah. Al-itsaru ala nafsi fi ghairil ibadah muqaddam. Dalam masalah bukan masalah ibadah, mengutamakan orang lain itu bagus, harus didahulukan. Contohnya di sini adalah sutima fulan. Fulan itu dibully, fulan itu dikecam, sutima fulan. Fulan itu dibully. Khuli'a ala fulan. Apa khuli'a? Khala'a ala. Dicabut atau ditanggalkan, dilucuti. Khuli'a ala fulan. Khala'a ala. Asalnya khuli'a ala. Syutima fulan, siapa yang bully? Siapa yang mengecam? Karo. Karena yang dipentingkan pokoknya mukhatabnya. Tambihun, notais. Walibu hadzal babi walladhi khala yaji'u fi siwahu mata amula. Kebanyakan dalam bab ini walladhi khala dan yang telah lewat khala yakhlu madha yaji'u fi siwahu, bisa juga di selain yang di atas tadi. Maksud daripada penghilangan fa'il fi siwahu ta'amula agar bisa kita renungkan. Ai ma dzukira fi babil musnad ilai wal musnad min adzikri wal khatri wa taqdim wa ta'khir wa ghairi dzalika minal abkhats la yukhtassu bihi ma bal ya'ti fi ghairihi ma minal mafa'il. Bahwa bab musnad ilai dan musnad itu ada musnad ilai yang disebut, ada musnadnya disebut, ada yang dibuang, ada yang didahulukan musnadnya, atau musnad ilainya diakhirkan, musnad ilainya di depan atau takhir dan sebagainya. Ya, itu layuk tasubi. Bahasa akhir apa terbatas pada musnad dan musnad ilai? Enggak. Maf'ul B kadang juga harus di depan. Al-kitabah qara'a Muhammad. Al-kitabah qara'a Muhammad. Maf'ul B-nya di depan. Apa maksudnya? Buku tok sing dibaca Muhammad iku ka koran bukan. Al-kitabah qara'a Muhammad. Yang asalnya qara'a Muhammad al-kitabah, bisa juga Muhammad qara'a al-kitabah. Tapi didahulukan maf'ul B-nya. Jadi masalah di depan dihilangkan dan sebagainya itu tidak hanya menyangkut musnad dan musnad ilai saja, tidak. Tapi bisa juga menyangkut yang lainnya. Menyangkut apa namanya? Menyangkut maf'ul, hal, tamyiz dan sebagainya bisa. Fi ghairi ma minal mafa'il wal mulkhat biha wa ghairu dzalika. Atau yang bertalian dengan musnad dan musnad ilai seperti jar majrur, muta'alliqat, al-fi'li. Makanya babnya itu selanjutnya nanti ahwal muta'alliqatul fi'li wa ma ya'malu amalahu. Muta'alliqatul fi'li itu ya bisa maf'ul, bisa jar majrur, bisa yang lainnya yang berhubungan dengan
musnad dan musnad ilaih, itulah yang dibahas dalam nahwu oleh Tamam Hasan sebagai jihad atau aspek pada musnad dan musnad ilaih. Wa qauluna ghalibu hadzal bab, kebanyakan li ana minum mayuhtasu bil babaini qadomiril fasl fa inna muqtasun bi babil musnad ilaih. Nah, kapan Muhammadun huwa ustadun, huwa itu dhamirul fasl. Nah, mengapa kalau disebutkan di situ masih menyangkut musnad dan musnad ilaih masih ya. Nek dhamirul fasli, makanya dikatakan ghalib, kebanyakan selain dua bab musnad dan musnad ilaih. Makanya ada kata-kata ghalib, kebanyakan, tidak keseluruhan, tidak. Karena apa? Masih ada beberapa bab yang masih dihilangkan dan tidak, yang masih terkait dengan musnad dan musnad ilaih, seperti dhamirul fasl. Dhamirul fasl itu apa? Muhammadun huwa ustad, Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhiri li anna ism mufradun. Huwa bisa mubtada, ustadun khobar, jumlah mubtada khobarnya Muhammad boleh, atau i'rabnya huwa dhamirul fasli, khobarnya ustad, Muhammadun huwa ustad, khobar langsung. Bisa juga dhamirul faslinya dibuang, Muhammadun ustadun, masih menyangkut musnad dan musnad ilaih. Jadi tidak secara keseluruhan, kebanyakan ya terjadinya takdim, takhir, hadzaf tidak terjadi pada musnad dan musnad ilaih saja. Kebanyakan. Ada juga yang menyangkut yang lainnya. Kadhamiril fasli fa inna mukhtasun bi babil musnad ilaih wal musnad. Kaqaulil musnad al mufrad fi'lan fa inna mukhtasun bil musnad. Il kullu fi'lin musnad daiman. Musnad mufrad bukan musnad jumlah fi'liyah, tapi hanya satu kata, itu namanya musnad mufrad atau khobar mufrad. Nah, bagaimana kalau fi'il musnadnya fa innahu mukhtasun bil musnad id kullu fi'lin musnad daiman, setiap fi'il harus jadi musnad. Nggak bisa jadi musnad ilaih, nggak bisa fi'il itu harus jadi musnad. Oleh karena itu musnad itu bisa fi'il, bisa bukan fi'il. Makanya Mahdi al-Makhzumi dalam mengklasifikasi jumlah itu dasarnya adalah musnad. Satu, li ahamiyatil musnad, karena yang penting dalam jumlah itu musnad, satu. Yang kedua, musnad bisa berubah-ubah, bisa isim, bisa fi'il, bisa maka yang dijadikan sandaran ya yang berubah-ubah, bukan musnad ilaih yang selalu isim. Dan yang penting dalam jumlah itu musnad. Mirip dengan Mahdi al-Makhzumi. Kalau Mahdi al-Makhzumi itu muridnya Ibrahim Mustafa. Ibrahim Mustafa itu yang ngarang kitab namanya Ihya'un Nahwi. Apa itu ya? Ihya'un Nahwi itu ya. Dan tuku belum ya. Maktabatul Rus. Balik dengan Maktabatul Rus. Suruh talane. Melaku ae. Nek lewati rada kanan itu kok lewati terminal. Ya mirip dengan Mahdi al-Makhzumi. Mahdi al-Makhzumi itu orang Irak, Baghdad aslinya. Dan merantau ke Mesir jadi muridnya Ibrahim Mustafa yang ngarang kitab Ihya'un Nahwi. Ihya'un Nahwi itu terbit sebelum Nahwu Wabah.
Nah, nahwu wadha itu sekitar 1940-an sekian. Saat durungnya itu dia sebab ada buku kajian kebahasaan di Mesir mulai tahun 1935 sampai 85. Itu yang ngarang muridnya Tamam Hasan, karena pembimbingnya Tamam Hasan. Ihya Nahwi. Antara lain Ihya Nahwi itu membahas tentang harokat dhamma itu karena musnad, alamul isnad. Kalau kasro itu alamul idhofa atau jar. Nek fathah lil khiffa lil khiffa. Karena ringannya harokat paling ringan itu fathah. Beda lagi dengan Ibrahim Manis, harokat itu tidak mempunyai makna fa'il, maf'ul, nek fa'il yakun, nek maf'ul dan sebagainya, tidak mempunyai makna itu, makna fungsional itu. Tetapi harokat itu, harokat belakang itu untuk menyambung kalimat. Itu Ibrahim Manis. Bisa sampai di sini dulu ya. Kita buka kitab Al-Arabiyah makna wa mabnaha. Tamam Hasan Babus Sarfi. Sampai mana dia? Tiga bawah. Tiga bawah ya. Satu itu. Ini taksim. Yumkinu an nabu as-surah al-nahwi tali. Yang pertama, mabani taksim. Watan dariju tahta as-siyaq as-sarfiyah al-mukhtalifah. Allati yursabu fi qalib yaqul qismin min aqsamil kalim. Faqul siyaq sarfiyah allati lil asma' bi anwa'iha wa sifat wal af'al. Tandariju tahta mabani taksim takunu furu'an ala hadil aqsam. Watus bihuwa fi dzalika suwarud dhamair wal isyarat wal mausulat wal dhuruf wal khawalif wal adawat khina nandur ila hadis suwarah ala itlaqiyah. Wa makna dzalika anna ma'an yasyaq al mutawa'a wa talab wa surura wa tabdil wal mubalagha allati naroha fi infa'ala wastaf'ala wal af'al wa fa'al ala tartib ya furu'un ala ma'ani taqsim wa anna mabaniha furu'un ala mabani taqsim. Yang kedua mabani tasrif. Makna wa mabnaha. Ini hebatnya hukum. Mabani taksim. Apa mabani taksim? Ono taksim, ono mabna. Ma'anil mabani ono makna taksim. Virus corona itu mati nggak kena minyak kayu putih? Menurut infonya mati. Paling nggak lakukan. Benar, minyak kayu putih. At-taksim itu klasifikasi kalimat. Taksim pembagian. Dan itu makna. Mana apa? Mana fungsional. Fa'ala, kataba. Itu maknanya apa kataba itu? Mana fungsionalnya? Fi'il. Makna mufradatnya? Nulis. Mana makna mabnanya? Madi. Satu orang. Kalau dua orang, kataba. Nah, itu.
maban ya. Pertama taksim. Yang kedua mabna. Mabna itu apa bentuk? Misalkan Iya. Satu, sorof membahas bahwa kalimat itu dibagi menjadi piro. Ono telu, ono isim, fi'il, harf. Ono 6 nek tamam hasan, ono isim, ono fi'il, ono al-adawat, ono dhamir sendiri, terus ono dzaraf, terus ono khawalif 6. Badri ono piro? Dir 5 fi'liyat, kelompok fi'il, kelompok isim, ismiyat, terus al-adawat, terus khawalif. Terus apa? 5 Badri. Ismiyat, fi'liyat, adawat, Dhamir masuk isim. Dhamir masuk isim ya, enggak sendiri oleh tamam hasan. Ada khawalif. Terus ono mana sih? Ali. 5 lah urusan. Ya. Nah, taksim itu begitu. Kolam isim atau fi'il dir. Kolam isim, itu makna isim. Tapi makna fungsional. Kolam mana fungsional? Isim. Makna selain makna mufradat. Kolam pulpen itu makna mufradat. Misalnya lagi kataba, apa kataba itu? Verb, fi'liyah. Makna fi'il itu makna fi'il, tapi makna fungsional, makna nahwu, makna shorof ya fi'il. Nulis makna mufradat, makna mujam. Madi makna mabna. Karena bentuknya kataba bukan yang tunggu, dan tidak kataba, tidak katabu, tidak katabat, maka makna mabnanya adalah madhi untuk satu orang laki ghaib. Itu makna, iya. Jadi ada makna taksim fi'il, kemudian ada makna mabna sirah, yaitu madhi satu orang, kemudian kataba nulis, ini namanya makna taksim. Makna mabnanya fi'il mati untuk satu orang, makna mabnanya ya. Jadi taksim itu makna, tapi makna fungsional, bukan makna mufradat, bukan makna muqaddam. Dulu tanya ya. Mabani taksim, nah ini sirah. Mabani itu bentuknya taksim. Isim itu ya apa? Ada fa'alun seperti qolamun, ada fi'alun seperti kitabun, ada fa'ulatun seperti saburatun, ono fa'alun seperti babun, ono fa'ilatun seperti nafidatun. Itu mabna. Nah, mabani taksim itu berarti isim yang mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Watan dari tahtaha, tandariju ya. Masuk dalam taksim itu asyaq as-sarfiyah al-mukhtalifah. Misalnya al-qalam. Nakiro atau makrifat? Nakiro, al-qalam makrifat. Nah, ini namanya apa namanya? Tandariju tahta asyaq as-sarfiyah al-mukhtalifah. Alati yunsabu fi qalibiyah kullu qismin min aqsamil kalim. Al-qalam, qalamani turu makrifat. Nek aklam
jamak misalnya gitu. Itu mabani taksim. Jadi bisa masuk pada al-ismiyah. Mabna taksim itu beberapa siro, beberapa beberapa bentuk. Fakullu siyaq sarfiyah alati lil asma' bi anwa'iyah wasifat wal af'al tandariju tahta mabani taksim wa takunu furu'an ala hadhihi al aqsam. Fi'il misalnya kataba. Di bawahnya bisa katabu, bisa katabat, bisa katabti, bisa katabtu, bisa katabna. Di bawahnya. Itu namanya mabani taksim. Makna taksimnya ya fi'il. Mabani taksimnya bisa satu orang kataba, bisa katabu. Wa takunu furu'an ala hadhil aqsam. Itu semuanya far, cabang daripada yang di atas tadi. Wa tusbihu fi dzalika suwarud dhamair wal isyarat. Dhamir misalnya. Dhamir apa dhamir itu? Dhamir itu ya sesuatu yang disimpan. Karena maknanya itu tidak punya referensi yang tetap. Makanya katakan dhamir disembunyikan referensinya. Dhamir. Dhamir misalnya. Itu makna fungsional, makna taksim. Di bawahnya bisa huwa, huma, hum, hiya, huma, semuanya sama di bawahnya. Suwarud dhamair wal isyarat, isim isyarat bisa hadza, bisa hadhihi, bisa dzalika dan sebagainya. Wal mausulat juga begitu. Dzaraf juga begitu. Wal khawalif, wal adawat juga begitu. Al adawat bisa fi, bisa bi, bisa li, bisa min dan seterusnya. Kina nandur ila hadis war ala itlaqiha wa makna dzalika anna ma'ani asyal kal mutawaa. Makna syal ya, seperti mutawaa, inqata'a, fataha jadi infataha ya, mala'a menjadi imtala'a. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk mabani. Mabani taksim fi'il. Fi'il, qata'a fi'il, maknanya makna fungsional fi'il. Bisa di aspek, menurut Imam Hasan di aspek bisa jadi mutawa'ah. Jadi dari qata'a bisa in qata'a, bisa qata'a, bisa taqatta'a, bisa quti'a dan sebagainya. Wa talab, wa sayrurah, wa tafdil, wal mubalaghah allati naraha fi infa'ala, tawa'a. Wastaf'ala litolak wal af'al litafdir akbar wa fu'al atau fa'al lil mubalaghah ala tartib ya furu'un ala ma'ani taksim wa ana mabaniya furu'un ala mabani taksim. Ya saiki